Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti musik yang tidak selaras di telinga Santi. Di ruang makan rumah besar itu, aroma rendang dan opor ayam yang ia masak sejak subuh tadi memenuhi udara. Namun, tidak ada satupun pujian yang meluncur untuk masakan lezat itu. Yang ada hanyalah suara tawa Riko, adik iparnya, yang sedang mendominasi pembicaraan. Santi berdiri di depan wastafel dapur, memunggungi meja makan. Tangannya yang masih basah dengan sabun cuci piring sesekali mengusap peluh di dahi. Ia sengaja tidak ikut duduk di kursi utama. Selain karena meja sudah penuh oleh mertua dan keluarga Riko, Santi sudah tahu apa yang akan menjadi menu utama pembicaraan mereka. Penghinaan terhadap dirinya. Mobil baru itu memang beda tarikannya. Ma. Ujar Riko dengan nada suara yang sengaja dikeraskan. Kemarin waktu aku bawa ke kantor, bos langsung nanya. Wah, Riko, bonusmu bulan ini cair besar ya? Aku cuma senyum saja. Ya, namanya juga kerja keras. Tidak seperti orang yang cuma diam di rumah tapi merasa sudah paling berjasa. Ibu mertua Santi, Bu Rahmi, tertawa renyah. Ya jelas beda. Riko, kamu itu laki-laki. Harus punya martabat. Ibu bangga sekali. Tetangga-tetangga sampai tanya, itu mobil siapa yang parkir di depan? Ibu jawab saja, itu mobil anak ibu yang paling sukses. Santi memejamkan mata sejenak, meremas spons di tangannya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sejak suaminya, anak sulung Bu Rahmi, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, posisi Santi di rumah ini berubah drastis. Ia bukan lagi dianggap menantu, melainkan beban. Mereka tidak tahu bahwa uang asuransi kematian suaminya dan seluruh tabungan pribadinya dari hasil bekerja sebagai desainer grafis freelance kelas internasional adalah penyokong utama gaya hidup mereka selama ini. Oh iya, Mbak Santi, seru Riko tiba-tiba. Suaranya mengandung nada mengejek yang sangat kental. Santi tidak menoleh, ia hanya menyahut pelan. Iya, kok? Sini dong. Jangan di dapur terus seperti pembantu. Sini, dengarkan dulu. Aku punya saran buat Mbak. Lanjut Riko. Santi mematikan keran air, mengelap tangannya pada kain serbet yang sudah kusam, lalu berjalan perlahan menuju meja makan. Ia berdiri di ujung meja, tampak kontras dengan Riko yang memakai kemeja bermerek dan Bu Rahmi yang mengenakan kalung emas tebal, yang sebenarnya dibelikan oleh Santi saat ulang tahun mertuanya tahun lalu. Riko menyandarkan punggungnya ke kursi kayu jati, menatap Santi dengan tatapan meremehkan. Mbak, aku perhatikan Mbak ini setiap hari cuma di kamar, main laptop, atau paling banter ke dapur. Maaf ya kalau aku blak-blakan, tapi aku risih melihatnya. Kasihan deh, umur segini masih numpang hidup sama orang tua. Mbak enggak malu. Jantung Santi berdegup kencang. Ia menatap ibu mertuanya, berharap ada pembelaan. Namun, Bu Rahmi justru menyesap tehnya dengan tenang sebelum menimpali. Riko ada benarnya, Santi. Ibu sebenarnya tidak enak bicara begini. Tapi kamu itu sudah dewasa. Seharusnya kamu punya malu kalau cuma bisa menempel di sini tanpa ada kontribusi nyata yang membanggakan. Tapi, Ma, Santi kan setiap bulan kasih uang dapur, bayar listrik, dan... Alah! Berapa sih uang dapurmu itu? Potong Riko sambil tertawa meremehkan. Paling cuma recehan hasil jualan gambar di internet itu, kan? Mbak, zaman sekarang itu yang dilihat adalah gengsi. Lihat aku kerja di kantoran, punya mobil, punya relasi. Sementara Mbak, penampilan saja sudah seperti pengangguran kelas berat. Numpang hidup itu ada batasnya. Mbak, jangan sampai jadi benalu selamanya. Mertua Santi ikut tertawa puas. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan, seolah-olah menghapus semua pengabdian Santi selama ini. Mereka tidak pernah bertanya mengapa tagihan listrik yang besar selalu lunas tepat waktu, atau dari mana uang untuk renovasi atap rumah yang bocor tahun lalu berasal. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Kasihan sekali memang. Gumam Bu Rahmi sambil mengusap air mata akibat terlalu banyak tertawa. Padahal dulu suamimu itu cerdas.
Kok bisa ya istrinya jadi seperti ini? Numpang terus, makan terus, tapi tidak ada kemajuan. Riko semakin menjadi-jadi. Ia mengeluarkan kunci mobilnya dan memutarnya di atas meja. Begini saja, Mbak Santi. Kalau Mbak butuh info lowongan kerja jadi OB atau kurir, nanti aku carikan. Supaya Mbak punya kesibukan dan tidak terus-menerus membebani ibu di rumah ini. Umur sudah kepala 3, tapi mental masih mental numpang. Miris. Santi hanya terdiam. Wajahnya menunduk. Namun tangannya terkepal kuat di balik saku dasternya. Di dalam sana, ia merasakan tekstur kasar dari sebuah kartu akses dan kunci digital. Ia menahan diri untuk tidak meledak sekarang. Belum saatnya. Kenapa diam, Mbak? Tersinggung ya? Tanya Riko lagi dengan seringai kemenangan. Ya sudah, kalau tersinggung, silakan cari tempat tinggal sendiri. Tapi aku ragu Mbak mampu bayar kontrakan bahkan untuk sebulan. Suasana di ruang makan itu penuh dengan atmosfer yang mencekik bagi Santi. Ia melihat mereka, orang-orang yang ia sayangi dan ia jaga kenyamanannya, ternyata adalah orang-orang yang paling ingin menginjak-injak harga dirinya. Aku masuk kamar dulu, ujar Santi lirih. Loh, piringnya belum bersih semua itu. Kerjakan dulu tugasmu sebagai penumpang di sini. Teriak Bu Rahmi saat Santi melangkah pergi. Santi tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju kamarnya yang terletak di bagian belakang. Di dalam kamar yang tenang, ia duduk di depan laptopnya yang masih menyala. Di layarnya, terpampang sebuah saldo akun ban luar negeri dengan angka yang jika dirupiahkan bisa membeli 10 mobil seperti milik Riko secara tunai. Tapi bukan itu yang ia lihat. Matanya tertuju pada sebuah map merah di atas meja riasnya. Map yang berisi bukti kepemilikan mutlak atas tanah dan bangunan yang sedang mereka tempati saat ini. Seminggu, bisik Santi pada dirinya sendiri. Aku akan memberi kalian waktu 1 minggu untuk menikmati tawa itu. Setelah itu, kita lihat siapa yang akan menumpang di jalanan. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya kini mengering, digantikan oleh tatapan dingin yang tajam. Permainan baru saja dimulai. Dan Santi adalah pemegang kendali penuh atas papan caturnya. Pagi berikutnya tidak membawa kedamaian bagi Santi. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela kamarnya terasa menyengat, seolah ikut memprovokasi emosinya yang masih terluka. Di luar kamar, suara gaduh sudah terdengar. Suara tawa Riko yang cempreng dan gumaman Ibu Rahmi yang sibuk memuji-muji anak bungsunya itu menjadi alarm alami yang sangat tidak menyenangkan. Santi melangkah keluar kamar dengan pakaian sederhana. Sebuah daster batik yang warnanya sudah mulai pudar namun sangat nyaman dipakai bekerja. Saat ia menuju dapur untuk sekadar membuat kopi, ia mendapati meja makan sudah penuh dengan bungkus makanan cepat saji yang mewah. Penumpang sudah bangun, sindir Riko tanpa menoleh. Ia sedang asyik mengunyah burger mahal sambil memainkan ponselnya. Mbak, itu sampah-sampah di meja tolong dibersihkan nanti ya. Ibu mau aku antar ke butik, mau beli baju baru buat acara lamaranku bulan depan. Santi menghentikan langkahnya di depan dispenser. Lamaranmu, Riko? Kamu mau tunangan? Iya, sahut Bu Rahmi yang muncul dari kamar dengan dandanan menor dan perhiasan yang mencolok. Riko mau melamar Karina. Kamu tahu kan, Karina itu anak pemilik dealer mobil tempat Riko kerja? Keluarganya terpandang. Ibu tidak mau malu. Makanya, mulai sekarang rumah ini harus kelihatan rapi. Jangan ada pemandangan yang merusak mata. Mata Bu Rahmi menatap tajam ke arah daster yang dikenakan Santi. Termasuk kamu, Santi. Kalau ada keluarga Karina datang, kamu sebaiknya di dapur saja. Atau kalau bisa, jangan muncul sekalian. Ibu tidak mau mereka mengira kita menampung pengangguran di rumah semewah ini. Santi menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Santi bukan pengangguran. Santi kerja dari rumah. Hasilnya juga cukup untuk bantu-bantu rumah ini. Riko tertawa terbahak-bahak hingga hampir tersedak burgernya. Bantu apa, Mbak? Bayar listrik? Bayar air? Aduh, Mbak, itu receh. Mbak tahu nggak? Cicilan mobilku saja sebulan sudah 5 juta.
Belum lagi biaya gaya hidupku. Apa yang Mbak kasih itu nggak ada artinya dibanding harga diri keluarga ini yang harus aku jaga. Tapi rumah ini. Santi menggantung kalimatnya. Ia ingin sekali berteriak bahwa rumah ini berdiri di atas tanah yang ia beli dengan tetesan keringatnya sendiri, saat ia lembur mengerjakan proyek desain dari perusahaan di London dan New York. Ia ingin berteriak bahwa sertifikat rumah ini ada di bawah bantalnya, bukan di tangan mertuanya. Kenapa? Rumah ini kenapa? Tantang Bu Rahmi sambil berkacak pinggang. Rumah ini adalah peninggalan almarhum suamiku. Walau surat-suratnya dulu sempat kacau karena masalah sengketa lama, tapi ini rumah keluarga kami. Kamu itu cuma menantu. Kamu tinggal di sini karena kemurahan hati ibu. Ingat itu. Santi tersenyum pahit dalam hati. Surat-surat yang kacau. Itulah celahnya. Tahun lalu, saat rumah ini hampir disita karena sengketa lahan dengan kerabat jauh almarhum ayah mertuanya, Bu Rahmi menangis terseduh-seduh. Saat itu, Riko tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi di kamarnya. Santilah yang diam-diam menghubungi pengacara, membayar semua tunggakan pajak, membeli tanah tersebut dari pihak penggugat, dan memproses sertifikatnya secara legal atas namanya sendiri. Ia melakukannya demi rasa hormat pada almarhum suaminya. Ia ingin mertuanya punya tempat tinggal yang tenang di hari tua. Namun, air susu dibalas dengan air tuba. Mbak Santi, dengar ya. Riko berdiri, merapikan kemejanya yang licin. Karena aku mau menikah, aku butuh privasi. Rencananya, setelah menikah, aku dan Karina akan tinggal di sini. Kamar Mbak yang sekarang itu kan paling luas setelah kamar Ibu. Jadi, aku minta Mbak mulai cicil pindah barang-barang Mbak. Santi terbelalak. Maksud kamu, aku harus pindah kamar? Bukan cuma pindah kamar. Sela Bu Rahmi dengan nada dingin. Ibu rasa, sebaiknya kamu cari kos-kosan saja, Santi. Rumah ini akan jadi ramai kalau ada Karina. Lagi pula, Karina itu terbiasa hidup mewah. Dia pasti risih kalau harus berbagi atap dengan, ya, kamu tahu sendirilah, orang yang tidak selevel dengannya. Ini keterlaluan. Santi sudah bertahun-tahun merawat Mama. Santi yang mengurus semua kebutuhan rumah ini saat Riko asyik keluyuran. Protes Santi, suaranya mulai bergetar karena emosi. Mengurus? Itu kan memang kewajibanmu sebagai menantu yang numpang. Bentak Bu Rahmi. Jangan merasa paling berjasa. Semua yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan biaya makan dan tempat tinggal yang ibu berikan cuma-cuma selama ini. Kamu pikir sewa rumah sebesar ini murah? Riko mendekati Santi, menatapnya dengan pandangan mengintimidasi. Dengar ya, Mbak. Kamu itu beruntung aku masih kasih waktu. Jangan sampai aku seret barang-barangmu ke depan pagar. Kamu itu cuma beban. Umur sudah tua, kerjaan gak jelas, suami sudah gak ada. Harusnya kamu sadar diri, bukannya malah membantah. Santi mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih. Ia menatap Riko, lalu beralih ke mertuanya. Keheningan sesaat terjadi di dapur itu. Santi merasa ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Tali kesabaran yang selama ini ia jaga demi mendiang suaminya kini benar-benar putus. Jadi, kalian benar-benar ingin aku pergi? Tanya Santi dengan nada suara yang mendadak tenang. Sangat tenang hingga terasa mencekam. Bu Rahmi mendengus. Ya kalau kamu punya harga diri, seharusnya begitu. Cari tempat yang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan membebani adik iparmu yang sedang mau membangun masa depan. Riko kembali mengejek. Atau mau aku pesankan ojek online buat angkut kardus-kardusmu? Lupa. Mbak kan gak punya uang buat bayar ojek ya? Kasihan deh. Mereka berdua kemudian tertawa bersama. Tawa yang sangat puas. Tawa yang merendahkan. Tawa yang menganggap Santi hanyalah sebutir debu yang mengganggu pemandangan indah mereka. Santi tidak menangis. Ia justru merasakan sebuah kejelasan yang luar biasa. Selama ini ia ragu untuk mengungkapkan kebenaran karena takut menyakiti hati mertuanya. Namun sekarang, ia sadar bahwa mereka tidak memiliki hati yang perlu dijaga. Baiklah, ucap Santi singkat. Nah, gitu dong. Sadar diri. Seru Riko senang.
Aku kasih waktu 3 hari ya buat kemas-kemas. 3 hari. Santi tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Kita lihat saja nanti siapa yang harus mengemas barang dalam waktu singkat. Santi berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya tanpa membuat kopi yang ia inginkan tadi. Di belakangnya, ia masih mendengar seloroh Riko. Halah, sok keren. Palingan dia lagi nangis di pojokan kamar sambil mikir mau ngutang kemana buat bayar kosan. Ejek Riko yang disambut tawa kecil oleh Bu Rahmi. Di dalam kamar, Santi mengunci pintu. Ia menyalakan laptopnya, lalu membuka aplikasi pesan instan. Ia mengirim pesan kepada seseorang bernama Pak Hendra, pengacara. Pak Hendra, siapkan semua berkas kepemilikan aset properti Melati nomor 45. Sertifikat asli, bukti transfer pembelian lahan, dan IMB atas nama saya. Saya ingin melakukan pengosongan rumah dalam waktu dekat. Tolong standby minggu depan. Santi kemudian bersandar di kursinya. Matanya menatap langit-langit kamar. Ia mengingat janji suaminya dulu, bahwa rumah ini akan menjadi tempat mereka menua bersama. Namun, karena suaminya telah tiada, dan orang-orang di dalamnya telah berubah menjadi monster, ia merasa tidak perlu lagi mempertahankan kenangan dalam bentuk bangunan jika hanya membawa luka. Ia akan memberikan apa yang mereka minta. Ia akan pergi. Namun, ia tidak akan pergi sendirian. Ia akan membawa seluruh hak miliknya, termasuk atap yang selama ini melindungi kepala orang-orang tidak tahu diri itu. Nikmatilah kesombongan kalian untuk beberapa hari ini, bisik Santi. Karena saat kenyataan itu menghantam, kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk sekadar mengedipkan mata. Santi kemudian mulai bekerja. Jemarinya menari di atas keyboard dengan sangat cepat. Sebuah proyek besar baru saja masuk, dan bayarannya cukup untuk membeli sebuah apartemen mewah secara tunai. Ironis memang, di saat mereka menganggapnya miskin, Santi justru sedang berada di puncak kejayaan finansialnya. Hanya saja, ia lebih memilih tampil sederhana, sebuah kerendahan hati yang justru menjadi bumerang bagi mereka yang hanya menilai manusia dari bungkusnya. 2 hari berlalu sejak ancaman pengusiran itu, dan suasana di rumah semakin tidak tertahankan bagi Santi. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menyelesaikan proyek desain besar yang tenggat waktunya tinggal sebentar lagi. Namun, di luar kamarnya, persiapan untuk menyambut tamu agung sedang berlangsung dengan hiruk-pikuk yang luar biasa. Bu Rahmi sibuk membersihkan ruang tamu, namun tentu saja bukan dia yang bekerja keras. Sejak pagi, dia terus mengetuk pintu kamar Santi, menyuruhnya menyapu halaman, mengepel lantai, hingga mengelap jendela. Santi, keluar kamu. Jangan cuma tahu makan dan tidur. Hari ini keluarga Karina mau datang meninjau rumah. Cepat bersihkan ruang tamu sampai mengkilap. Teriak Bu Rahmi dari balik pintu. Santi menghela napas, menyimpan pekerjaannya, lalu keluar. Ia menuruti kemauan mertuanya tanpa sepatah kata pun. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan bermain peran. Dengan daster yang sedikit terkena percikan air dan rambut yang diikat asal-asalan, Santi mulai mengepel lantai marmer yang ia beli dengan uang bonus tahun lalu. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan putih masuk ke halaman. Riko turun dengan gaya parlente, membukakan pintu untuk seorang wanita muda dengan riasan tebal dan pakaian bermerek yang tampak sangat mahal. Itulah Karina. Di belakang mereka, kedua orang tua Karina juga turun dengan ekspresi wajah yang sombong, seolah sedang melakukan inspeksi ke sebuah properti murahan. Selamat datang, Jeng Ratna. Silakan masuk. Sambut Bu Rahmi dengan nada suara yang dibuat-buat semanis mungkin. Ia segera merangkul Ibu Karina seolah mereka adalah teman lama dari kalangan jet set. Riko berjalan di depan, memandu Karina berkeliling. Saat mereka sampai di ruang tamu, Riko menatap Santi yang sedang memegang pel dengan pandangan jijik. Mbak, kalau sudah selesai mengepel, segera ke belakang. Buatkan teh dan sajikan kue-kue yang sudah dibeli tadi. Oh ya, jangan lewat depan ya kalau mengantar. Lewat pintu samping saja supaya tidak mengganggu pemandangan. Perintah Riko di depan calon mertuanya. Karina menutup hidungnya dengan sapu tangan kecil. Sayang, ini siapa?
Pembantumu ya? Kok dandanannya kotor sekali. Riko tertawa kecil, melirik Santi dengan tatapan merendahkan. Ah, bukan pembantu resmi sih, Rin. Ini cuma, ya, saudara jauh yang numpang hidup. Kasihan, gak punya tempat tinggal. Jadi ibu izinkan tinggal di sini asal mau bantu-bantu bersih-bersih. Anggap saja dia asisten rumah tangga magang. Santi membeku. Saudara jauh? Penumpang? Darahnya mendidih. Namun ia mengepalkan tangannya kuat-kuat pada gagang pel. Ia menatap mata Riko. Namun pria itu justru membuang muka dengan angkuh. Oalah, jadi ini orangnya yang sering kamu ceritakan itu, Riko? Tanya Pak Subagio, ayah Karina, sambil melihat sekeliling rumah. Rumahnya bagus, besar, dan tanahnya luas. Tapi sayang, ada benalu yang tinggal di sini. Nanti kalau kalian sudah menikah, apa tidak risih ada orang asing di rumah ini? Bu Rahmi segera menimpali dengan cepat. Tenang saja, Pak Subagio. Minggu depan dia sudah pindah kok. Kami sudah menyuruhnya pergi. Kami juga ingin rumah ini bersih dari orang-orang yang hanya bisa membebani. Santi tetap diam. Ia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan teh. Di dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka di ruang tamu yang semakin memuakan. Nanti kalau aku dan Karina sudah sah, kami mau merombak kamar belakang yang sekarang dipakai Mbak Santi itu. Suara Riko terdengar sangat jelas. Kami mau jadikan kamar itu walk-in closet buat koleksi tas dan sepatu Karina. Lagi pula, kamarnya luas sekali. Sayang kalau cuma dipakai buat tidur orang yang gak jelas kerjanya apa. Boleh. Sayang. Apapun buat menantu kesayangan ibu nanti. Sahut Bu Rahmi penuh kasih sayang. Dan satu lagi, lanjut Karina dengan nada manja. Aku nggak suka warna cat rumah ini. Kelihatannya terlalu klasik. Aku mau catnya diganti semua jadi putih minimalis. Terus taman di depan itu, aku mau bongkar saja, dijadikan garasi tambahan buat mobil baruku nanti. Santi yang sedang menuang air panas ke dalam teko hampir saja menumpahkannya. Taman di depan adalah tempat kesayangan almarhum suaminya. Pohon mangga dan bunga-bunga di sana ditanam sendiri oleh suaminya sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan sekarang, mereka ingin membongkarnya demi garasi mobil baru? Dengan langkah mantap, Santi membawa nampan berisi teh dan kue ke ruang tamu. Ia meletakkannya di meja tanpa ekspresi. Silakan diminum, ujar Santi singkat. Karina menatap cangkir teh itu dengan curiga. Ini cangkirnya bersih, kan? Kamu cuci pakai sabun apa? Aku nggak mau ya minum dari cangkir yang bekas dipakai sembarangan orang. Bersih, jawab Santi dingin. Sopan sedikit kalau bicara sama calon istriku. Bentak Riko. Bilang, silakan diminum, Nona Karina. Begitu. Dasar tidak berpendidikan. Santi tidak mempedulikan teriakan Riko. Ia justru menatap Pak Subagio dan Bu Ratna. Jadi, Bapak dan Ibu sudah setuju kalau Riko dan Karina tinggal di sini setelah menikah. Pak Subagio berdehem, memperbaiki letak kacamata mahalnya. Tentu saja. Sebagai orang tua, saya hanya ingin anak saya tinggal di tempat yang layak. Dan rumah ini cukup layak. Meski butuh banyak perbaikan di sana-sini untuk menyesuaikan dengan level keluarga kami. Level keluarga kalian. Santi hampir tertawa sinis, namun ia menahannya. Bu Rahmi menyela dengan kasar. Santi, kenapa kamu masih di sini? Sudah, kembali ke belakang. Jangan lancang ikut campur urusan orang tua. Kamu ingatkan janji kamu? 3 hari lagi kamu harus sudah keluar dari kamar itu. Riko berdiri, mendekati Santi, lalu berbisik dengan nada mengancam di dekat telinganya. Dengar ya, Mbak Numpang. Besok aku mau tukang bangunan datang buat ukur kamar kamu. Jadi, pastikan besok pagi barang-barang bututmu itu sudah masuk kardus. Kalau belum, jangan salahkan aku kalau aku buang semuanya ke tempat sampah depan komplek. Santi menatap Riko dalam-dalam. Kamu yakin, Riko? Kamu yakin mau mengusirku dari sini? Yakin 100%. 1000% kalau perlu. Seru Riko keras-keras agar didengar semua orang.
Rumah ini milik keluarga kami. Kamu itu cuma orang luar yang kebetulan pernah dinikahi kakakku. Sekarang kakakku sudah tidak ada. Jadi hakmu di sini juga hilang. Paham? Bu Rahmi mengangguk setuju. Benar. Ibu sudah cukup sabar selama 2 tahun ini membiarkan kamu makan gratis di sini. Sekarang saatnya kamu mandiri, atau setidaknya cari saudara kamu yang lain untuk kamu bebani. Tawa pecah di ruang tamu itu. Tawa penghinaan dari mertua, adik ipar, dan calon keluarga baru mereka. Mereka seolah-olah sudah memenangkan peperangan, merayakan pengusiran seorang wanita yang mereka anggap lemah. Santi merasakan getaran di sakunya. Sebuah pesan masuk dari Pak Hendra, pengacaranya. Ibu Santi, semua berkas sudah siap. Polisi dan pihak keamanan komplek juga sudah saya koordinasikan untuk pendampingan eksekusi hak milik jika diperlukan. Kapan ibu ingin saya datang? Santi menyimpan kembali ponselnya. Ia menatap mereka semua sekali lagi. Pemandangan orang-orang serakah yang sedang berpesta di atas tanah orang lain. Baiklah, kata Santi dengan suara yang lebih lantang dari biasanya. Kalau itu mau kalian, aku akan pergi. Nah, bagus. Begitu dong dari kemarin. Sahut Riko sambil kembali duduk di samping Karina dengan bangga. Siapkan mentalmu ya, Mbak, karena hidup di jalanan itu keras. Santi berbalik menuju kamarnya. Kali ini, langkahnya tidak lagi terasa berat. Justru terasa sangat ringan. Di dalam hati, ia menghitung mundur. Besok adalah hari di mana Riko akan membawa tukang bangunan. Besok adalah hari di mana ia akan menunjukkan pada mereka siapa pemilik dan siapa penumpang yang sebenarnya. Ia tidak akan menunggu 3 hari. Ia akan menyelesaikannya lebih cepat. Santi membuka laptopnya untuk terakhir kali malam itu, mengirimkan balasan singkat kepada Pak Hendra. Besok pagi pukul 10. Datanglah ke rumah. Bawa semua bukti asli. Saatnya pembersihan benalu yang sesungguhnya. Malam itu, di tengah suara tawa yang masih terdengar dari ruang tamu, Santi tidur dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum seorang pemenang yang sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan skakmat. Pagi itu, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Ketegangan menggantung di udara seperti awan mendung yang siap menumpahkan badai. Riko sudah bangun sejak pagi buta, bukan karena rajin, melainkan karena ambisinya untuk segera menyingkirkan Santi. Ia sudah memanggil 2 orang tukang bangunan yang kini berdiri di halaman depan, membawa meteran dan palu besar, siap untuk merombak kamar yang selama ini ditempati Santi. Mas, ini yang mau dibongkar temboknya? Tanya salah satu tukang sambil menunjuk ke arah jendela kamar Santi. Iya, Pak. Bongkar saja nanti. Kita buat konsep terbuka, biar menyambung ke ruang tengah. Pokoknya buat jadi mewah, jangan seperti sekarang, kelihatannya sumpek karena dipakai orang yang gak jelas. Jawab Riko dengan suara keras, sengaja agar Santi yang berada di dalam kamar mendengarnya. Bu Rahmi keluar dari dapur dengan wajah berseri-seri, membawa baki berisi kopi untuk para tukang. Ayo Pak, diminum dulu kopinya. Semangat ya kerjanya. Saya sudah tidak sabar ingin rumah ini bersih dari barang-barang lama. Di dalam kamar, Santi sedang memasukkan beberapa dokumen penting ke dalam tas kerjanya. Ia mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Bukan daster lusuh, melainkan setelan blazer formal berwarna hitam dengan kemeja putih yang rapi. Rambutnya disanggul modern, menonjolkan wajahnya yang tegas dan penuh wibawa. Tok, tok, tok. Pintu kamar Santi digedor dengan kasar. Santi, keluar kamu. Tukang sudah datang. Jangan coba-coba mengunci diri di dalam. Keluarkan semua barangmu sekarang, atau kami yang akan melemparnya keluar. Teriak Bu Rahmi. Santi berdiri dengan tenang. Ia mengambil sebuah map kulit berwarna merah tua yang diletakkan di atas meja. Di dalamnya terdapat seluruh nyawa dari rumah ini. Ia menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Santi membuka pintu. Bu Rahmi tertegun sejenak melihat penampilan menantunya. Loh, mau kemana kamu dandan seperti itu? Mau melamar jadi pelayan restoran? Tidak usah gaya-gayaan.
Cepat bereskan kamarmu. Santi tidak menjawab. Ia melangkah melewati mertuanya menuju ruang tamu, di mana Riko sedang sibuk menunjukkan sketsa renovasi kepada para tukang. Riko, berhenti sekarang juga. Ucap Santi dengan nada rendah namun penuh penekanan. Riko menoleh, lalu tertawa mengejek. Wah, Mbak numpang sudah dandan cantik. Mau cari perhatian ya supaya tidak jadi diusir? Maaf ya, Mbak, pesonamu tidak mempan. Ayo Pak, abaikan saja dia. Mulai ukur temboknya. Saya bilang berhenti, teriak Santi. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan, membuat para tukang terlonjak kaget dan menjatuhkan meterannya. Bu Rahmi berlari menghampiri. Santi, berani kamu teriak di rumah ibu? Kamu benar-benar sudah tidak punya sopan santun ya? Sudah numpang, sekarang mau jadi jagoan. Rumah ibu. Santi tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat kering dan menyakitkan. Ibu masih berani menyebut ini rumah ibu setelah apa yang kalian lakukan padaku. Riko mendekati Santi dengan wajah merah padam. Mbak, jangan cari gara-gara. Ini hari bahagia buat keluarga kami. Karina sebentar lagi datang untuk melihat progres renovasi. Kamu cuma benalu di sini. Kasihan deh, umur segini masih numpang hidup orang tua. Harusnya kamu sujud syukur kami kasih tempat tinggal selama ini. Mertuanya ikut tertawa puas, berdiri di samping Riko seolah-olah mereka adalah pemilik tahta yang tak tergoyahkan. Benar kata Riko. Kamu itu tidak tahu diri, Santi. Sudah numpang. Sekarang malah mau mengatur pemilik rumah. Santi menatap mereka satu persatu. Ia melihat keserakahan di mata Riko dan kebencian di mata mertuanya. Kesabarannya yang setipis kertas kini benar-benar terbakar habis. Kalian bilang aku numpang. Santi mengangkat map merah itu tinggi-tinggi. Kalian tertawa puas menghinaku setiap hari? Kalian menyebutku benalu. Santi berjalan ke arah meja ruang tamu dan menghempaskan map itu dengan sangat keras hingga menimbulkan bunyi dentuman yang menggema. Buka itu, Riko. Buka dan baca baik-baik dengan mata sombongmu itu, teriak Santi. Riko mendengus. Palingan ini surat keluhan atau puisi sedihmu karena mau diusir. Oke, aku buka, biar kamu makin malu. Riko membuka map tersebut dengan gerakan malas. Namun, saat matanya membaca baris pertama pada dokumen bersertifikat hologram itu, gerakannya terhenti. Ia membalik halaman berikutnya. Tangannya mulai sedikit bergetar. Apa itu, Riko? Surat apa? Tanya Bu Rahmi dengan bingung. Santi tidak menunggu Riko menjawab. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata mertuanya. Ini rumahku. Saya yang beli tanah ini tahun lalu dari keluarga Om Wijaya saat kalian semua hampir diusir karena sengketa lahan. Saya yang membayar semua tunggakan pajak selama 5 tahun terakhir. Saya yang membiayai renovasi atap dan lantai marmer ini dengan hasil kerja keras saya yang kalian sebut main laptop, itu. Seluruh ruangan mendadak hening. Para tukang bangunan yang merasa suasana semakin panas memutuskan untuk mundur ke halaman depan. Enggak mungkin, gumam Riko. Wajahnya mendadak pucat pasi. Ini pasti palsu. Kamu memalsukan tanda tangan ibu, kan? Ma, lihat ini. Namamu tidak ada di sini. Bu Rahmi menyambar kertas itu. Matanya membelalak melihat nama Santi Aryadila tertulis dengan jelas sebagai pemilik sah lahan dan bangunan seluas 400 meter persegi tersebut. Di bawahnya terlampir bukti akta jual beli yang sah dan stempel notaris. Kalian selama ini menikmati fasilitas dari uangku, makan dari hasil keringatku, tapi kalian menganggapku sampah. Suara Santi meninggi, air mata amarah mulai menggenang namun tidak ia biarkan jatuh. Aku diam selama ini karena aku menghargai almarhum suamiku. Aku ingin ibu punya masa tua yang tenang. Tapi ternyata, kalian adalah ular yang aku pelihara di dalam rumahku sendiri. Bu Rahmi gemetar. Kakinya terasa lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran kursi. Santi, tapi, ini rumah warisan bapaknya Riko. Bapaknya Riko sudah menjaminkan surat rumah ini ke bank 10 tahun lalu tanpa kalian tahu. Dan hampir disita. Potong Santi tajam. Siapa yang melunasi? Aku.
Pakai uang asuransi dan tabunganku. Tanah ini sudah bukan milik keluarga kalian sejak lama, dan aku membelinya kembali secara sah agar kalian tidak jadi gelandangan. Riko mencoba membela diri, meski suaranya kini terdengar mencicit. Tapi Mbak, aku kan mau menikah. Karina. Aku tidak peduli dengan Karina atau pernikahanmu, bentak Santi. Kamu menghinaku di depan calon mertuamu? Kamu menyebutku saudara jauh yang numpang hidup? Kamu ingin menjadikanku asisten rumah tangga di rumahku sendiri? Santi mendekati Riko, membuat pria sombong itu mundur hingga menabrak tembok. Dengar baik-baik, kesabaranku sudah habis. Dan untuk kalian berdua. Santi menatap Riko dan Bu Rahmi bergantian. Kalian ku kasih waktu seminggu untuk keluar. Teriakan Santi membuat Bu Rahmi tersentak dan jatuh terduduk di sofa. Seminggu? Santi? Kamu mengusir ibu kandung dari suamimu sendiri? Tanya Bu Rahmi dengan suara bergetar, mencoba menggunakan kartu empati. Suamiku akan kecewa jika dia tahu ibunya berubah menjadi monster yang menghina istrinya setiap hari, jawab Santi dingin. Waktumu 7 hari. Jika dalam 7 hari barang-barang kalian masih ada di sini, aku akan memanggil pihak berwajib dan kuli angkut untuk membuang semuanya ke jalanan. Riko terdiam 1000 bahasa. Kesombongan yang tadi ia pamerkan di depan para tukang menguap entah kemana. Mobil baru yang ia pamerkan tidak akan bisa memberinya tempat tinggal sebanding dengan rumah ini. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Pak Hendra, pengacara Santi, turun bersama 2 orang pria berseragam petugas keamanan komplek. Ibu Santi, saya sudah membawa berkas tambahan dan saksi untuk pengosongan lahan jika ada hambatan, ujar Pak Hendra dengan suara tegas saat memasuki ruangan. Santi menoleh ke arah Riko dan Bu Rahmi yang kini tampak sangat kecil dan tak berdaya. Silakan, Pak Hendra. Berikan surat peringatan pertama kepada mereka. Perintah Santi. Santi berbalik, melangkah menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Di ruang tamu, hanya terdengar isak tangis Bu Rahmi dan gumaman panik Riko yang tidak tahu harus berbuat apa. Tawa puas yang mereka miliki beberapa menit lalu kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Sebuah keheningan yang menandakan bahwa kekuasaan mereka telah berakhir di tangan wanita yang selama ini mereka injak-injak. Keheningan yang mencekam di ruang tamu itu hanya dipecah oleh suara langkah kaki Pak Hendra yang mendekat ke meja. Pengacara Paruhbaya dengan setelan abu-abu rapi itu meletakkan sebuah map tipis berisi surat peringatan resmi di depan Riko yang masih mematung. Ini adalah surat peringatan pertama, ujar Pak Hendra dengan suara berat dan profesional. Secara hukum, klien saya, Ibu Santi, adalah pemilik tunggal aset ini. Segala bentuk aktivitas renovasi tanpa izin pemilik sah harus dihentikan detik ini juga. Dan mengenai instruksi pengosongan rumah, kalian memiliki waktu tepat 7 kali 24 jam. Bu Rahmi, yang masih terduduk di sofa dengan napas memburu, tiba-tiba tertawa histeris. Tawanya terdengar sumbang, penuh dengan penyangkalan. Palsu. Ini pasti konspirasi. Riko, kamu jangan diam saja. Telepon polisi. Santi pasti membayar orang ini untuk berakting. Mana mungkin sih? Numpang. Ini punya uang miliaran untuk beli tanah. Riko, yang mulai mendapatkan kembali keberaniannya karena merasa terpojok, menyambar ponselnya. Benar, MA. Ini pasti akal-akalan Mbak Santi saja. Dia kan desainer. Pasti pinter edit-edit dokumen pakai Photoshop. Mbak, kamu pikir aku bodoh? Santi yang tadinya hendak masuk ke kamar, berhenti di ambang pintu. Ia berbalik perlahan, menatap adik iparnya dengan tatapan iba, seperti menatap serangga yang terjebak di jaring laba-laba. Silakan telepon polisi, Riko, atau telepon kantor pertanahan sekalian. Biar mereka yang menjelaskan padamu apa itu QR code validasi di pojok sertifikat itu. Tantang Santi tenang. Riko mulai mengetik sesuatu di ponselnya, namun bukan menelepon polisi. Ia justru menelepon seorang temannya yang bekerja di kantor notaris. Sambil menunggu sambungan, ia menatap Santi dengan kebencian yang mendalam. Kalau ini terbukti palsu, aku pastikan bak membusuk di penjara karena penipuan dokumen. Telepon tersambung. Riko menjauh sedikit,
membacakan nomor registrasi yang tertera di sertifikat itu dengan suara berbisik namun penuh harap. Bu Rahmi memperhatikannya dengan cemas. Berharap anak kesayangannya itu akan memberikan kabar bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun, semakin lama Riko bicara, wajahnya semakin memucat. Ia menjauhkan ponsel dari telinganya dengan tangan yang gemetar hebat. Gimana? Kok? Palsu, kan? Tanya Bu Rahmi tidak sabar. Riko tidak menjawab. Ia lemas dan hampir menjatuhkan ponselnya. Temannya di seberang telepon baru saja mengonfirmasi bahwa sertifikat itu bukan hanya asli, tapi juga telah melalui proses balik nama yang sangat bersih dan bebas sengketa sejak setahun lalu. Yang lebih mengejutkan, temannya itu menyebutkan nilai transaksi pembelian lahan tersebut yang jumlahnya membuat jantung Riko serasa berhenti berdetak. Sertifikatnya asli, MA. Bisik Riko pelan, hampir tidak terdengar. Apa? Bu Rahmi berteriak. Suaranya melengking tinggi. Ia menatap Santi seolah-olah menantu di depannya itu tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang menakutkan. Santi, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu jual diri ya? Atau kamu pakai uang tabungan anakku yang sudah meninggal? Mendengar tuduhan itu, Santi tidak lagi marah. Ia justru merasa sangat jijik. Ia berjalan mendekati mertuanya, berdiri tepat di hadapannya. Uang Mas Bayu? MA. Saat Mas Bayu meninggal, dia meninggalkan hutang pinjaman di kantornya sebesar 200 juta karena dia sering diam-diam meminjamkan uang pada Riko untuk gaya hidupnya. Saya yang melunasi semuanya dari asuransi saya sendiri agar nama almarhum tetap bersih. Kalian pikir selama ini kalian makan dari mana? Dari uang pensiun mama yang hanya 2 juta itu? Untuk bayar cicilan mobil Riko saja tidak cukup. Riko tersentak. Kebenaran satu persatu mulai terkelupas. Dan kamu, Riko. Santi beralih pada adik iparnya. Kamu pamer mobil baru. Pamer bonus besar. Mau tahu sebuah rahasia? Aku tahu perusahaan tempat kamu bekerja sedang dalam masa audit. Dan aku tahu, setiap bulan kamu memalsukan laporan pengeluaran kantor untuk menutupi cicilan mobilmu. Mau aku kirimkan bukti-buktinya ke bosmu sekarang? Riko benar-benar terjatuh ke lantai. Matanya terbelalak penuh ketakutan. Mbak, dari mana Mbak tahu? Dunia desain itu luas. Riko, aku sering mengerjakan proyek untuk perusahaan pusatmu. Teman-temanku di bagian keuangan tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan data karyawan yang bermain api, ujar Santi dingin. Bu Rahmi menatap anaknya dengan nanar. Riko, jadi kamu mencuri uang kantor? Kamu bilang kamu sukses karena prestasimu. Dia tidak punya prestasi, MA. Dia hanya punya kesombongan yang dibangun di atas uang pinjaman dan uang haram, tambah Santi. Dan sekarang, kalian berdua punya 1 minggu. Cari tempat tinggal baru dengan uang, sukses, Riko itu. Tepat saat itu, suara klakson mobil terdengar dari depan. Itu adalah mobil Karina. Calon menantu idaman Bu Rahmi itu datang lebih awal untuk meninjau lokasi renovasi. Karina turun dari mobil dengan kacamata hitam besar, melangkah masuk ke rumah tanpa permisi. Loh, kok tukangnya pada berhenti? Riko, mana kamu? Aku mau lihat ukuran kamarnya. Teriak Karina dari teras. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia melihat pemandangan yang aneh. Riko duduk bersimpuh di lantai, Bu Rahmi menangis sesenggukan, dan Santi berdiri dengan gagah didampingi seorang pengacara. Ada apa ini? Kok suasananya kayak di rumah duka? Tanya Karina sinis. Ia menatap Santi. Heh, Mbak numpang. Kamu belum bersihin barang juga? Kan sudah dibilang kamarmu mau aku pakai buat tempat tas brandedku. Santi tersenyum manis. Senyuman yang paling tulus yang pernah ia berikan hari itu. Oh, Nona Karina. Kebetulan sekali Anda datang. Sepertinya ada perubahan rencana. Kamar itu tetap menjadi milik saya, karena rumah ini adalah milik saya. Karina tertawa mengejek, menatap Riko. Sayang, apa sih yang diomongin pembantu ini? Kok dia ngaku-ngaku punya rumah? Riko tidak berani menatap Karina. Ia hanya menunduk dalam-dalam. Rin, kita harus bicara di luar.
Bicara di sini saja, sela Santi. Karina, rumah ini tidak akan direnovasi. Dan calon suamimu ini, dia bukan orang kaya yang kamu bayangkan. Dia sebentar lagi akan menjadi tunawisma dan mungkin pengangguran jika audit kantornya selesai. Jadi, jika kamu masih ingin tempat untuk menaruh tas-tas bermerekmu itu, lebih baik cari di tempat lain. Karina terdiam, menatap Riko yang tidak membantah sepatah kata pun. Riko, benar yang dia bilang? Kamu bilang ini rumah warisan bapakmu. Kamu bilang kamu pemiliknya. Maaf, Rin aku. Cukup. Karina melempar tasnya ke arah Riko. Kamu menipuku. Kamu bilang kamu manajer sukses. Ternyata kamu cuma penumpang di rumah kakak iparmu yang kamu hina-hina sendiri? Najis. Karina berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Riko yang kini benar-benar kehilangan segalanya dalam 1 jam. Harga diri, tempat tinggal, dan calon istri. Bu Rahmi merangkak mendekati kaki Santi, mencoba meraih ujung blazer menantunya. Santi, tolong. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu kalau kamu yang selama ini menjaga kami. Tolong jangan usir ibu. Santi menarik kakinya menjauh. Hatinya sudah membatu. Permintaan maaf yang datang hanya karena sudah terpojok bukanlah maaf yang tulus. Itu hanya rasa takut kehilangan fasilitas. Kalian punya 7 hari. Gunakan dengan bijak sebelum kuli angkut datang. Santi memberikan isyarat kepada Pak Hendra untuk mengawal mereka keluar dari ruang tamu. Ia sendiri kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas lega di rumahnya sendiri. Pembersihan benalu baru saja dimulai. Setelah kepergian Karina yang dramatis, suasana di dalam rumah mewah itu berubah menjadi pekat oleh keputusasaan. Riko masih terduduk di lantai marmer yang dingin, menatap kosong ke arah pintu keluar seolah berharap Karina akan kembali dan menarik semua kata-kata pedasnya. Namun, yang terdengar hanyalah suara deru mesin mobil Karina yang menjauh, meninggalkan debu dan kehancuran reputasi Riko yang telah ia bangun di atas kebohongan. Bu Rahmi tidak berhenti terisak. Isakannya bukan lagi isak tangis penyesalan yang tulus, melainkan tangis kecemasan akan masa depannya. Ia membayangkan harus tinggal di rumah kontrakan sempit, menghirup bau selokan, dan kehilangan status sosialnya di mata para tetangga. Riko bangun. Nak, lakukan sesuatu. Rengek Bu Rahmi sambil mengguncang bahu anaknya. Kamu kan pintar. Kamu punya banyak teman pejabat. Tidak mungkin kita kalah begitu saja dari Santi. Ini pasti ada celahnya. Bagaimana kalau kita tuntut dia balik? Ya, tuntut karena dia menyembunyikan fakta bahwa dia membeli rumah ini. Riko mendongak. Matanya merah dan wajahnya sembab. Kalimat ibunya seolah memberikan percikan api di tengah tumpukan jerami kepanikannya. Otaknya yang licik mulai bekerja kembali. Benar. Pasti ada celahnya. Tidak mungkin seorang menantu bisa mengusir ibu mertuanya sendiri. Hukum di negara ini kan menjunjung tinggi etika dan kekeluargaan. Aku akan cari cara. Riko berdiri, merapikan kemejanya yang kusut. Ia mengambil kunci mobilnya dengan kasar. Aku akan menemui pengacaraku. Bukan pengacara kelas 3 seperti yang dibawa si Santi itu. Aku akan cari yang paling mahal. Tapi uangnya dari mana, Ko? Tanya Bu Rahmi ragu. Aku masih punya tabungan darurat di brankas kantor. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menang. Teriak Riko sebelum melesat keluar rumah. Sementara itu, di dalam kamarnya, Santi mendengar semua percakapan itu. Ia tidak terkejut. Ia sudah sangat mengenal watak Riko. Tipe orang yang tidak akan menyerah sampai benar-benar hancur berkeping-keping. Santi hanya tersenyum tipis sambil mematikan layar laptopnya. Ia sudah menyiapkan segalanya. Setiap langkah Riko sudah ia antisipasi seolah ia sedang bermain catur melawan pemula. 4 jam kemudian, Riko kembali dengan wajah yang lebih gelap dari sebelumnya. Ia tidak membawa pengacara. Alih-alih pengacara, ia membawa seorang pria berbadan tegap yang ia perkenalkan sebagai konsultan hukum swasta. Namun dari penampilannya yang penuh tato di balik kemeja ketat,
Pria itu lebih tampak seperti penagih hutang atau preman bayaran. Riko menggedor pintu kamar Santi dengan brutal. "Santi, keluar kamu. Jangan jadi pengecut." Santi membuka pintu dengan tenang. Ia menatap Riko, lalu beralih ke pria di belakang Riko yang mencoba memberikan tatapan mengintimidasi. "Ada apa lagi, Riko? Bukannya lebih baik kamu mulai packing?" tanya Santi santai. "Ini Bang Tiger," ujar Riko sombong, menunjuk pria di belakangnya. "Dia yang akan mengurus masalah ini." Bang Tiger bilang, "Surat tanahmu itu bisa dipermasalahkan karena prosesnya tidak melibatkan persetujuan ahli waris utama, yaitu aku dan ibu. Kami akan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat." Pria bernama Tiger itu maju selangkah, mencoba menekan Santi dengan fisiknya yang besar. "Dengar ya, Mbak. Urusan keluarga itu sebaiknya diselesaikan baik-baik. Kalau Mbak maksa ngusir orang tua, urusannya bisa panjang sama saya." Santi tidak mundur 1 senti pun. Ia justru tertawa kecil, membuat Tiger dan Riko bingung. Riko, kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehat ya? Kamu membawa preman ke rumahku." Santi kemudian merogoh saku blazernya dan mengeluarkan ponsel yang sedang dalam mode merekam video. "Terima kasih, Riko. Video ini, ditambah rekaman CCTV yang baru saja aku pasang di setiap sudut rumah pagi ini, akan menjadi bukti tambahan untuk laporan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan." Wajah Tiger berubah. Sebagai orang yang sering berurusan dengan hukum jalanan, dia tahu bahwa masuk rumah orang dan melakukan intimidasi yang terekam kamera adalah tiket satu arah menuju penjara. "Loh, Mas Riko, kok ada kamera? Katanya tadi ini rumah Mas sendiri," tanya Tiger dengan nada yang tiba-tiba melunak. Iya, ini rumahku, tapi si Santi ini yang..." Riko tergagap. "Bang Tiger," sela Santi dengan nada tegas, "saya sarankan Anda pergi sekarang sebelum polisi yang sudah saya hubungi sampai di sini. Saya punya bukti kepemilikan sah, dan Anda sedang berada di properti pribadi saya tanpa izin untuk melakukan intimidasi. Apakah Anda ingin menambah catatan kriminal Anda?" Tiger menoleh ke arah Riko dengan marah. "Brengsek kamu, Riko. Kamu bilang ini masalah sengketa keluarga biasa. Ternyata kamu yang mau nyerobot rumah orang. Urus saja sendiri." Tiger berbalik dan berjalan cepat keluar rumah, mengabaikan teriakan panggilan Riko. Riko kini benar-benar sendirian. "Masih mau mencoba cara lain?" tanya Santi dingin. "Atau mau aku ceritakan tentang tabungan darurat di brankas kantormu yang tadi kamu sebutkan? Kebetulan, 2 jam yang lalu, tim audit dari kantor pusatmu meneleponku. Mereka bertanya tentang beberapa kejanggalan dokumen desain yang kamu gunakan sebagai dasar pencairan dana proyek. Aku baru saja akan mengirimkan jawaban kepada mereka." Riko jatuh berlutut. Kali ini benar-benar hancur. "Mbak, tolong jangan kirim dokumen itu. Aku bisa dipenjara." "Oh, jadi sekarang kamu tahu rasanya takut?" Santi membungkuk, menatap Riko tepat di matanya. "Kemana perginya Riko yang tadi pagi menghinaku? Numpang? Kemana perginya anak kebanggaan ibu yang menyebutku benalu? Kamu hanya berani saat merasa di atas, Riko. Tapi di depanku, kamu tidak lebih dari pencuri kecil yang tertangkap basah." Bu Rahmi keluar dari kamarnya, menyaksikan anaknya yang malang itu bersimpuh di kaki Santi. Ia tidak lagi berani berteriak. Ia hanya bisa meratap. "Santi, tolonglah. Ibu janji akan menyuruh Riko minta maaf pada semua orang. Kita mulai dari awal lagi, ya? Ibu akan menganggapmu anak kandung ibu sendiri." "Terlambat, Ma," sahut Santi sambil berdiri tegak. "Status anak kandung itu seharusnya Mama berikan sejak dulu, bukan saat Mama butuh tempat berteduh. Maaf, waktu seminggu tetap berjalan. Dan untuk Riko, jika dalam 24 jam kamu tidak mulai mengemasi barang-barangmu, dokumen audit itu akan sampai ke meja direkturmu." Santi menutup pintu kamarnya dengan bantingan keras, meninggalkan Riko dan ibunya dalam pusaran panik yang tak berujung. Di dalam kamar, Santi menghela napas panjang.
Ia mengambil bingkai foto suaminya di atas meja kerja. Mas, maafkan aku jika ini terlihat kejam. Tapi rumah yang kita impikan tidak boleh dihuni oleh orang-orang yang hanya tahu cara menginjak-injak harga diri orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada suara tawa di ruang makan. Tidak ada pamer mobil baru. Yang ada hanyalah suara gemerisi kardus-kardus yang mulai ditarik keluar dari gudang oleh Riko dengan tangan gemetar. Sementara Bu Rahmi duduk di pojokan sambil menghitung berapa banyak emas yang tersisa di lehernya untuk menyambung hidup. Kebenaran telah terungkap. Dan kepanikan itu baru saja dimulai. Hari keempat sejak ultimatum itu diberikan. Atmosfer di dalam rumah sudah seperti medan perang yang ditinggalkan. Tidak ada lagi aroma masakan lezat dari dapur. Meja makan yang biasanya penuh dengan makanan mewah hasil pamer, Riko kini kosong dan berdebu. Bu Rahmi tampak jauh lebih tua hanya dalam hitungan hari. Ia duduk di sofa ruang tamu yang sudah mulai kosong karena beberapa hiasan dinding kecil sudah mulai dimasukkan ke dalam kardus. Namun, kejutan sesungguhnya belum berakhir. Pagi itu, Bu Rahmi berencana mengambil simpanan emas dan uang tunai di brankas kecil di kamarnya. Ia berniat menggunakan uang itu untuk membayar uang muka kontrakan, karena ia sadar Santi tidak akan lumat oleh air mata. Tiba-tiba, jeritan histeris pecah dari kamar Bu Rahmi. Emasku, uangku, mana semuanya? Santi, yang sedang menyiapkan kopi di dapur, segera melangkah ke depan. Ia melihat Bu Rahmi terduduk di lantai kamarnya dengan brankas kecil yang terbuka lebar dan kosong melompong. Tidak ada satupun perhiasan tersisa. Uang tunai darurat sebesar 50 juta yang selalu disimpan Bu Rahmi juga raib. Santi, kamu yang ambil, kan? Tuduh Bu Rahmi dengan mata melotot liar. Kamu dendam sama ibu. Jadi kamu curi hartaku supaya kami makin melarat. Ngaku kamu. Santi menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu, menatap mertuanya dengan tatapan datar. Ma, buat apa saya ambil emas-emas tua itu? Gaji saya satu proyek saja bisa beli 3 kali lipat dari isi brankas itu. Lagi pula, saya punya akses CCTV di rumah ini, ingat? Bu Rahmi terdiam sejenak. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Tepat saat itu, Riko masuk rumah dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak sangat kusut dan gelisah. Ia mencoba melewati mereka begitu saja menuju kamarnya. Namun Santi menghalangi jalannya. Riko, ibu kehilangan semua emas dan uang di brankasnya. Kamu tahu sesuatu? Tanya Santi tenang. Riko tersentak. Wajahnya berubah pucat. Lalu dengan cepat ia memasang wajah marah. Mana aku tahu? Aku sibuk urus kerjaan di luar. Mungkin saja Mbak Santi yang ambil lewat orang suruhannya. Bohong. Potong Santi. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman video dari aplikasi CCTV. Dalam rekaman yang diambil 2 malam lalu pukul 2 pagi, terlihat jelas Riko masuk ke kamar ibunya dengan sangat hati-hati saat Bu Rahmi tertidur lelap. Ia tampak sudah tahu kode brankas tersebut. Dengan tangan gemetar namun cekatan, Riko menguras seluruh isinya ke dalam tas ransel. Bu Rahmi gemetar melihat layar ponsel itu. Riko, kamu mencuri harta ibu? Ibu kandungmu sendiri. Riko terpojok. Ia melempar tasnya ke lantai dengan kasar. Ya, aku ambil. Terus kenapa? Aku butuh uang itu buat bayar hutang judi slot dan cicilan mobil yang sudah nunggak 3 bulan. Kalau aku nggak bayar, mobil itu ditarik dan aku malu sama Karina. Tapi itu satu-satunya simpanan ibu buat kita pindah. Nak, tangis Bu Rahmi pecah. Tega kamu. Ibu selalu belain kamu. Ibu selalu banggain kamu di depan semua orang. Halah, banggain apa? Bentak Riko. Kini seluruh topeng, anak sukses, nya hancur berantakan. Ibu bangga karena aku kasih makan enak pakai uang hasil nipu sana sini, kan? Ibu juga suka kan pamer ke tetangga kalau aku sukses? Kita ini sama saja. Ma, sama-sama gila hormat. Riko kemudian menoleh ke arah Santi dengan kebencian yang murni. Dan kamu, Mbak, kamu puas sekarang? Kamu puas lihat kami hancur begini? Kamu sengaja kan diam saja waktu aku ambil uang itu supaya bisa nonton drama ini? Aku tidak diam.
sahut Santi. Aku membiarkanmu menunjukkan wajah aslimu pada ibu. Selama ini ibu selalu menganggapmu malaikat dan menganggapku pembawa sial. Sekarang, biar ibu lihat sendiri siapa yang sebenarnya merampok masa tuanya. Santi berjalan mendekati Riko. Suaranya merendah namun tajam seperti sembilu. Uang itu sudah habis, kan? Kamu pakai buat taruhan semalam dan kalah lagi. Riko hanya bisa membuang muka. Sebuah pengakuan tanpa kata. Bu Rahmi jatuh pingsan di atas ranjangnya. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan dan kesombongan runtuh seketika. Anak emas yang ia puja-puja ternyata adalah parasit yang sebenarnya. Seorang pencuri yang tidak segan-segan mengkhianati ibunya sendiri demi gengsi yang sia-sia. Santi menghela napas. Ia menelepon ambulans untuk memeriksa kondisi mertuanya. Meskipun ia marah, ia tidak ingin ada kematian di rumahnya. Namun, belas kasihnya hanya sampai di situ. Sambil menunggu petugas medis datang, Santi berdiri di ruang tamu, memperhatikan Riko yang sedang mengemasi barang-barangnya dengan kasar, memasukkan baju-baju bermereknya ke dalam plastik sampah karena ia bahkan tidak punya koper yang layak setelah menjualnya demi uang receh. Riko, panggil Santi. Riko tidak menoleh. Mobilmu akan ditarik besok pagi oleh debt collector. Aku sudah memberikan alamat ini kepada mereka, ujar Santi. Riko menghentikan gerakannya. Bahunya bergetar. Kenapa kamu jahat sekali, Mbak? Jahat. Santi tertawa getir. Jahat adalah ketika kamu menghina kakak iparmu yang membiayai hidupmu selama 2 tahun. Jahat adalah ketika kamu berencana mengusir orang yang memberimu tumpangan. Aku tidak jahat, Riko. Aku hanya sedang mengembalikan semua beban yang seharusnya kamu pikul sejak dulu. Tak lama kemudian, petugas medis datang dan membawa Bu Rahmi ke rumah sakit untuk observasi. Riko ingin ikut, namun ia sadar ia bahkan tidak punya uang untuk bayar biaya administrasi rumah sakit. Pergilah, Riko. Temani ibumu, kata Santi sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ini bukan sedekah. Ini adalah uang terakhir dari rumah ini untukmu. Setelah ini, jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Riko menerima uang itu dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi tawa puas. Tidak ada lagi hinaan. Ia pergi dari rumah itu dengan kepala tertunduk, membawa kantong plastik berisi baju-bajunya, berjalan kaki menuju rumah sakit karena mobilnya sudah ia sembunyikan karena takut ditarik, padahal Santi sudah tahu keberadaannya. Santi berdiri di pintu depan, menatap punggung adik iparnya yang kian menjauh. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada lagi kebisingan yang beracun. Namun, ini barulah awal dari proses pembersihan total. Masih ada 3 hari tersisa sebelum ia benar-benar mengunci pintu rumah ini untuk orang-orang dari masa lalunya. Di meja ruang tamu, sebuah berkas baru sudah menunggu. Berkas rencana renovasi total, bukan untuk mengubahnya menjadi kamar tas mewah seperti keinginan Karina, melainkan untuk mengembalikan fungsi rumah itu sebagai tempat yang hangat bagi Santi dan karya-karyanya. 2 hari setelah insiden pingsannya Bu Rahmi, suasana rumah di kawasan elit itu terasa sangat hampa. Santi memanfaatkan kesunyian itu untuk mulai memilah barang-barang peninggalan almarhum suaminya yang ingin ia simpan. Selebihnya, ia sudah memesan jasa pembersih profesional untuk datang di hari ke-8. Sore itu, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Bu Rahmi turun dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ia tampak kehilangan separuh dari berat badannya hanya dalam hitungan hari. Tidak ada lagi kalung emas tebal atau riasan menor yang biasanya ia banggakan. Di belakangnya, Riko mengekor dengan wajah yang benar-benar hancur. Mobil mewah yang ia pamerkan tempo hari sudah lenyap, ditarik paksa oleh pihak leasing saat ia berada di rumah sakit. Mereka berdua masuk ruang tamu dengan kepala tertunduk, menemukan Santi sedang duduk tenang di meja makan sambil menyesap teh, seolah-olah sedang menunggu tamu yang sudah ia prediksi kedatangannya. Santi. Suara Bu Rahmi parau, nyaris berbisik. Santi meletakkan cangkir tehnya perlahan. Sudah pulang dari rumah sakit, Ma? Bu Rahmi tiba-tiba menjatuhkan dirinya bersimpuh di lantai marmer, tepat di depan kaki Santi. Ia menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang hebat. Santi, ibu minta maaf.
Ibu benar-benar minta maaf. Ibu hilaf. Ibu buta karena kesombongan Riko. Tolong, jangan usir ibu. Ibu tidak tahu harus kemana lagi. Riko ikut berlutut di samping ibunya. Kesombongannya telah menguap, digantikan oleh rasa takut yang nyata akan menjadi gelandangan. Mbak, tolong maafkan aku juga. Aku mengaku salah. Aku yang menghasut ibu untuk membenci Mbak. Tolong jangan kirim bukti audit itu ke kantor pusat. Aku bisa dipenjara. Mbak, aku janji akan jadi orang baik sekarang. Santi menatap mereka berdua dari ketinggian kursinya. Pemandangan ini seharusnya membuatnya merasa menang. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia mengingat betapa seringnya ia menangis diam-diam di dapur saat mereka tertawa puas menghinanya. Ia mengingat betapa sakitnya saat mereka menyebutnya benalu di depan orang asing. Kalian tahu, Ma. Santi memulai dengan nada tenang namun dingin. Waktu ibu tertawa puas saat Riko menghinaku tidak punya masa depan. Aku sedang membayar cicilan asuransi kesehatan ibu agar kalau ibu sakit seperti kemarin, ibu bisa dapat fasilitas kelas 1. Waktu Riko menyebutku penumpang yang tidak berguna, aku sedang melunasi hutang-hutang peninggalan almarhum suamiku yang disebabkan oleh gaya hidup kalian berdua. Isak tangis Bu Rahmi semakin kencang. Ibu tahu, Nak, ibu salah. Bukan, Ma. Ibu tidak salah karena tidak tahu. Ibu salah karena meskipun ibu tidak tahu apa-apa tentang keuangan rumah ini, ibu tetap memilih untuk menginjak harga diriku hanya karena aku terlihat lemah di mata ibu. Potong Santi tajam. Maaf itu mudah diucapkan saat kalian sudah tidak punya pilihan lain. Tapi di mana maaf itu saat kalian punya segalanya? Santi berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman depan. Taman yang ingin dibongkar oleh Karina. Riko, kamu minta aku tidak mengirim bukti audit. Santi menoleh pada adik iparnya. Terlambat. Aku sudah mengirimkannya kemarin sore. Kejujuran dan integritas itu tidak bisa ditawar dengan air mata setelah ketahuan. Riko terbelalak. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Mbak, kamu menghancurkan hidupku. Bukan aku, Riko. Kamu sendiri yang menghancurkannya saat kamu mulai mencuri. Aku hanya menjadi perantara agar kebenaran sampai ke tempat yang seharusnya. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri sekarang. Bu Rahmi merangkak mendekati kaki Santi, mencoba meraih ujung pakaian menantunya. Lalu bagaimana dengan ibu? Santi, ibu sudah tua. Ibu tidak mungkin hidup di jalanan. Apa kamu tidak kasihan pada ibu dari suamimu sendiri? Santi menatap mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kasihan? Ya, aku kasihan. Itulah sebabnya, aku tidak akan membiarkan ibu di jalanan. Aku sudah membayar sewa sebuah apartemen kecil selama 1 tahun ke depan di pinggiran kota. Fasilitasnya cukup, bersih, dan aman. Itu adalah bentuk bakti terakhirku pada almarhum Mas Bayu. Bu Rahmi tertegun. Apartemen kecil? Tapi barang-barang ibu banyak. Santi, bagaimana dengan status ibu di depan teman-teman arisan? Santi tertawa getir. Ma, ibu masih memikirkan gengsi di saat seperti ini? Apartemen itu adalah pilihan terakhir. Ambil. Atau ibu benar-benar tidak punya tempat tinggal sama sekali mulai besok pagi. Dan satu lagi, apartemen itu hanya untuk ibu. Tidak untuk Riko. Riko tersentak. Mbak, lalu aku gimana? Kamu laki-laki. Riko, kamu punya tangan dan kaki yang sehat. Kamu punya otak yang cerdas untuk menipu orang. Seharusnya kamu bisa pakai itu untuk bekerja jujur. Mulai besok, cari jalanmu sendiri. Jangan lagi menjadi parasit di punggung ibumu yang sudah tua. Suasana mendadak hening. Bu Rahmi menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir selamanya. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi asisten rumah tangga, yang selama ini diperankan oleh Santi, dan tidak ada lagi kemewahan palsu. Kenapa kamu setega ini, Santi? Bisik Bu Rahmi dengan nada penuh kebencian yang masih tersisa di balik air matanya. Aku belajar dari yang terbaik. Ma. Aku belajar dari cara ibu memperlakukanku selama 2 tahun terakhir.
jawab Santi telak. Barang-barang kalian akan diangkut besok pagi jam 8. Pak Hendra akan mengantar ibu ke apartemen baru. Riko, jangan biarkan aku melihat wajahmu di area komplek ini lagi setelah matahari terbit. Santi berjalan masuk ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Ia mengunci pintu, membiarkan suara tangisan dan pertengkaran antara ibu dan anak itu pecah di ruang tamu. Riko menyalahkan ibunya karena tidak bisa membujuk Santi, dan Bu Rahmi menyalahkan Riko karena telah mencuri hartanya. Di dalam kamar, Santi membuka laci mejanya. Ia mengambil sebuah brosur tentang perjalanan umrah. Ia ingin menjernihkan pikiran dan hatinya. Ia ingin pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai si numpang atau si pemilik rumah. Ia hanya ingin menjadi Santi, wanita mandiri yang akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Besok, bisik Santi pada bayangannya di cermin. Besok, rumah ini akan benar-benar bersih. Malam itu adalah malam terakhir penuh drama di rumah tersebut. Di bawah atap yang megah, dua orang meratapi nasib yang mereka ciptakan sendiri. Sementara satu orang mulai merajut kembali potongan-potongan harga dirinya yang sempat terkoyak. Pagi itu, udara terasa dingin dan kaku. Matahari baru saja mengintip di ufuk timur. Namun di depan kediaman mewah milik Santi, dua buah truk besar sudah terparkir rapi. Beberapa pria berseragam kuli angkut tampak sigap menunggu instruksi. Di samping mereka, Pak Hendra berdiri dengan papan jalan di tangannya, siap memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan tanpa celah. Santi keluar dari pintu utama dengan langkah tegap. Ia mengenakan kemeja linen berwarna krem dan celana panjang hitam, sederhana namun memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Matanya tidak lagi menunjukkan keraguan. Hari ini adalah hari ke-7. Hari di mana semua sampah emosional dan fisik harus keluar dari rumahnya. Semua sudah siap, Pak Hendra? Tanya Santi singkat. Siap, Bu Santi. Tim pengangkut akan memisahkan barang milik Ibu Rahmi yang akan dibawa ke apartemen baru, dan barang milik saudara Riko yang akan diletakkan di teras luar sesuai instruksi. Jawab Pak Hendra profesional. Santi mengangguk. Silakan mulai. Kegaduhan mulai terjadi di dalam rumah. Suara gesekan lemari dan derap langkah kaki para kuli membuat Bu Rahmi keluar dari kamarnya dengan wajah panik. Ia memeluk sebuah bantal sofa seolah-olah itu adalah harta terakhirnya. Santi, benar-benar sekarang? Ibu bahkan belum sempat sarapan. Protes Bu Rahmi dengan suara gemetar. Waktunya sudah habis sejak jam 8 tadi. Ma, silakan masuk ke mobil yang sudah disediakan Pak Hendra. Barang-barang penting ibu sudah dikemas oleh tim, ujar Santi tanpa menoleh. Di sudut lain, Riko tampak sedang berdebat sengit dengan salah satu petugas angkut. Hati-hati bawa tas itu. Itu harganya mahal, teriak Riko, mencoba mempertahankan sisa-sisa kesombongannya. Namun, petugas itu hanya menatapnya dingin dan terus bekerja. Riko kini tampak menyedihkan. Ia memakai kaos oblong yang sudah kusut dan celana jeans yang kotor. Tanpa mobil mewah dan uang curian, dia hanyalah seorang pemuda pengangguran yang tidak memiliki arah. Tiba-tiba, sebuah motor sport berhenti di depan pagar. Seorang pria dengan seragam kantor yang rapi turun dan menghampiri Riko. Ia adalah rekan kerja Riko, atau lebih tepatnya, utusan dari kantor pusat. Riko, untung kamu di sini, ujar pria itu tanpa basa-basi. Ia menyodorkan sebuah amplop coklat besar. Ini surat pemecatan tidak hormat untukmu. Dan ini rincian tuntutan ganti rugi atas dana proyek yang kamu gelapkan. Jika dalam 3 hari kamu tidak menghadap bagian legal, perusahaan akan resmi melaporkanmu ke kepolisian. Riko menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dunianya yang sudah runtuh kini seolah tertimbun longsoran baru yang lebih dahsyat. Andri, tolonglah, sampaikan ke bos. Aku akan cicil. Cicil pakai apa? Kok? Rumah saja kamu nggak punya. Sindir pria bernama Andri itu sambil menatap truk-truk pindahan di belakangnya. Ternyata benar kata orang kantor. Kamu itu cuma besar omong. Kasihan ya, hidup dari nipu kakak ipar sendiri. Andri pergi begitu saja setelah meludah ke arah samping. Riko berdiri mematung di tengah halaman.
dikelilingi oleh kardus-kardus berisi pakaiannya yang mulai ditumpuk di teras. Melihat Riko yang terpojok, sebuah kegilaan sesaat melintas di wajahnya. Ia melihat Santi yang sedang berdiri di dekat mobil Pak Hendra. Rasa malu yang berubah menjadi amarah yang meledak-ledak membuatnya berlari ke arah dapur. Ia mengambil sebuah pisau pemotong daging yang masih tergeletak di meja dapur. "Santi, kamu menghancurkan semuanya!" teriak Riko sambil berlari keluar menuju kakaknya. Bu Rahmi menjerit histeris. "Riko, jangan, nak!" Santi tersentak. Namun sebelum Riko bisa mendekat, dua petugas keamanan komplek yang sejak tadi berjaga di dekat Pak Hendra dengan sigap menghadang. Salah satu petugas melakukan teknik kuncian tangan yang membuat Riko mengerang kesakitan dan menjatuhkan pisaunya ke lantai semen dengan bunyi berdenting yang tajam. "Lepaskan! Lepaskan aku! Dia yang salah! Dia yang merebut rumah ini!" teriak Riko sambil meronta di bawah tekanan petugas. Santi melangkah mendekat, menatap Riko yang kini tersungkur dengan wajah menempel di lantai. Tidak ada rasa takut di wajah Santi, hanya ada rasa jijik yang mendalam. "Kamu ingin membunuhku, Riko? Di rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri? Di depan ibumu?" Suara Santi rendah namun bergetar karena emosi. "Itulah bedanya kita. Aku membangun, kamu menghancurkan. Aku memberi, kamu mencuri. Dan sekarang, kamu mencoba membunuh orang yang sudah memberimu tempat berteduh selama 2 tahun. Santi menoleh ke arah Pak Hendra. "Pak, tolong hubungi polisi. Sertakan rekaman CCTV barusan sebagai bukti percobaan penganiayaan. Saya tidak akan menarik laporan ini." "Jangan, Santi. Jangan lapor polisi." Bu Rahmi bersimpuh di kaki Santi, meratap dengan hancur. "Ibu mohon. Riko cuma hilaf. Dia anak satu-satunya yang ibu punya sekarang. Kalau dia di penjara, siapa yang jaga ibu?" Santi menatap mertuanya dengan tatapan kosong. "Ibu masih memikirkan siapa yang menjaga ibu? Ibu seharusnya memikirkan bagaimana caranya mendidik anak ini agar tidak menjadi kriminal." "Maaf, Ma. Untuk yang satu ini, tidak ada negosiasi. Riko adalah bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain." Sirine polisi terdengar mendekat. Lingkungan komplek yang biasanya tenang kini riuh oleh kehadiran aparat. Riko diborgol dan diseret masuk ke dalam mobil patroli. Sepanjang jalan, ia terus memaki dan menyumpahi Santi, namun suaranya semakin lama semakin tenggelam oleh suara sirine. Bu Rahmi jatuh terduduk di aspal, menangis meratapi nasib anak kesayangannya. Pak Hendra dengan sopan membantunya berdiri. "Mari, Bu Rahmi. Apartemen ibu sudah siap. Semua barang ibu sudah di sana. Biarkan proses hukum berjalan untuk saudara Riko," ujar Pak Hendra dengan nada yang tak terbantahkan. Santi berdiri diam di depan pagar rumahnya saat mobil yang membawa mertuanya pergi. Truk-truk pindahan juga mulai bergerak satu persatu. Rumah besar itu kini kembali sunyi, namun suasananya terasa sangat berbeda. Debu-debu kepalsuan telah tersapu bersih. Santi berjalan masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya menggema di ruang tamu yang kini luas tanpa barang-barang Riko yang mencolok. Ia pergi ke dapur, mengambil pisau daging yang tadi dijatuhkan Riko, lalu membuangnya ke tempat sampah besar di luar. Ia tidak ingin ada satupun benda yang membawa energi negatif tersisa di sana. Ia duduk di kursi goyang peninggalan suaminya yang sengaja tidak ia pindahkan. Matanya menatap ke arah taman. Sore itu, rencananya tukang taman akan datang untuk menanam kembali bunga-bunga kesukaan almarhum suaminya yang sempat terbengkalai. Santi menarik napas dalam-dalam. Oksigen yang masuk ke paru-parunya terasa begitu murni. Tidak ada lagi beban untuk menyembunyikan identitas. Tidak ada lagi rasa sakit hati karena dihina di rumah sendiri. "Sudah selesai, Mas," bisik Santi sambil menatap langit-langit. "Rumah kita sudah bersih. Dan aku bebas." Namun, di balik kebebasan itu, Santi tahu bahwa babak baru kehidupannya baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekadar desainer yang bersembunyi di balik layar. Ia adalah wanita yang telah membuktikan bahwa kelembutan bukan berarti kelemahan, dan diam bukan berarti kalah. Ia mengambil ponselnya, membuka sebuah aplikasi tiket pesawat.
Sebuah perjalanan satu arah menuju kedamaian sudah ia pesan. Namun sebelum itu, ia harus memastikan satu hal terakhir di kantor polisi besok pagi. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menyapu bersih segala kepalsuan di kediaman Santi. Rumah di kawasan elit itu kini tampak jauh lebih hidup, meski suasananya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara musik keras dari kamar Riko atau aroma parfum menyengat milik Karina. Yang ada hanyalah suara gemericik air dari kolam ikan baru di taman depan dan semilir angin yang menggoyangkan bunga-bunga krisan yang mekar dengan indahnya, bunga kesukaan almarhum suaminya. Santi berdiri di teras, menyesap kopi hitam tanpa gula. Penampilannya jauh berbeda. Ia tampak lebih segar. Aura kepemimpinannya semakin terpancar kuat. Karirnya sebagai desainer grafis dan konsultan kreatif telah melesat jauh. Kini, ia bukan lagi sekadar freelancer yang bersembunyi di kamar. Ia baru saja membuka studio desainnya sendiri yang mempekerjakan 10 talenta muda berbakat. Pagi itu, Pak Hendra datang berkunjung. Ia membawa beberapa dokumen terkait laporan bulanan aset properti milik Santi yang kini mulai merambah ke beberapa ruko di pusat kota. Semua berjalan lancar, Bu Santi, ujar Pak Hendra sambil meletakkan map di meja kayu jati yang baru. Mengenai saudara Riko, persidangannya sudah selesai bulan lalu. Karena bukti percobaan penganiayaan dan penggelapan dana kantor yang sangat kuat, ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Santi mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega karena keadilan telah tegak. Bagaimana keadaannya di sana? Pak Hendra menghela napas. Sangat memprihatinkan. Saya sempat bertemu pengacaranya. Riko tidak bisa beradaptasi. Di dalam penjara, dia sering bermasalah karena masih mencoba bersikap sombong kepada narapidana lain. Kabarnya, dia sering menjadi sasaran perundungan karena tidak punya uang untuk membeli kenyamanan di sana. Kesombongannya benar-benar hancur total. Santi terdiam. Ia membayangkan Riko yang dulu selalu pamer kunci mobil mewah, kini harus berebut jatah makan di balik jeruji besi. Itu adalah harga yang sangat mahal untuk sebuah harga diri yang dibangun di atas pasir. Lalu, bagaimana dengan Ibu Rahmi? Tanya Santi kemudian. Beliau tinggal di apartemen yang ibu sewakan. Namun, saya dengar dari petugas keamanan di sana, Ibu Rahmi sering terlihat duduk sendirian di lobi, menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Teman-teman arisannya yang dulu selalu dipujinya. Tidak ada satupun yang menjenguk setelah tahu masalah hukum yang menjerat Riko. Beliau kini benar-benar terisolasi secara sosial. Santi memutuskan untuk mengunjungi mertuanya siang itu. Bukan untuk pamer, melainkan untuk memberikan penutupan yang layak bagi batinnya sendiri. Apartemen di pinggiran kota itu cukup nyaman, namun memang tidak semegah rumah lamanya. Saat Santi mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan rambut yang memutih seluruhnya membuka pintu. Santi hampir tidak mengenali Bu Rahmi. Wajah yang dulu selalu tertutup bedak mahal itu kini penuh keriput kesedihan. Santi? Suara Bu Rahmi bergetar. Ia menatap menantunya dengan pandangan antara takut dan rindu. Apa kabar, Ma? Tanya Santi lembut. Bu Rahmi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung memeluk Santi dan menangis terseduh-seduh. Kali ini, tangisannya terasa berbeda. Tidak ada teriakan histeris atau paksaan. Hanya ada isak tangis seorang ibu yang baru menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil. Maafkan ibu, Santi. Maafkan ibu. Ratapnya. Ibu kesepian. Ibu tidak punya siapa-siapa. Riko di penjara. Teman-teman ibu menghina ibu. Ibu baru sadar. Selama ini hanya kamu yang tulus mengurus ibu tanpa mengharap pujian. Santi melepaskan pelukan itu dengan perlahan namun tegas. Ia menatap mertuanya. Santi sudah memaafkan ibu sejak lama. Tapi Santi tidak bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa disambung begitu saja dengan air mata. Santi meletakkan sebuah amplop di meja kecil. Ini uang saku untuk 3 bulan ke depan. Dan kartu asuransi ibu sudah saya perpanjang untuk 5 tahun. Ibu tidak perlu khawatir tentang biaya hidup. Tapi, saya mohon, jangan cari saya lagi ke rumah. Biarkan saya menjalani hidup saya sendiri. Santi,
Apa kamu tidak mau mengajak ibu kembali ke rumah itu? Tanya Bu Rahmi dengan penuh harap. Santi tersenyum pahit. Rumah itu sekarang adalah tempat kerja saya, Ma. Dan di sana, tidak ada lagi ruang untuk kenangan pahit. Ibu sudah punya tempat di sini. Belajarlah untuk mandiri dan merenungi apa yang sudah terjadi. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa ibu berikan untuk diri ibu sendiri. Santi berbalik dan melangkah pergi. Ia mendengar Bu Rahmi memanggil namanya. Namun ia terus berjalan. Ia harus menetapkan batas. Kebaikan hati bukan berarti membiarkan diri menjadi keset untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan pulang, mobil Santi melewati dealer mobil tempat Riko dulu bekerja. Ia melihat spanduk besar bertuliskan, di bawah manajemen baru. Ia teringat Karina. Kabarnya, setelah tahu Riko jatuh miskin dan bermasalah hukum, Karina langsung memutuskan pertunangan dan menikah dengan seorang pengusaha duda yang jauh lebih tua darinya hanya demi mempertahankan gaya hidupnya. Mereka semua adalah orang-orang yang mengejar bayang-bayang, dan akhirnya tertelan oleh kegelapan bayang-bayang itu sendiri. Sampai di rumah, Santi disambut oleh karyawannya yang sedang sibuk mendiskusikan konsep desain untuk sebuah yayasan yatim piatu. Santi tersenyum melihat semangat mereka. Inilah hidup yang ia inginkan. Hidup yang bermanfaat, bukan hidup yang sekadar pamer. Malam harinya, Santi duduk di taman depan rumahnya, memandang bintang-bintang. Ia mengambil sebuah jurnal kecil dan menuliskan satu kalimat di halaman terakhir bab hidupnya yang kelam. Harga diri tidak ditentukan oleh seberapa besar rumah yang kita tinggali atau seberapa mahal mobil yang kita kendarai. Harga diri ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Santi menutup jurnalnya. Ia merasa bebannya benar-benar telah terangkat. Besok, ia akan berangkat ke bandara untuk melakukan perjalanan umrah yang sempat tertunda. Ia ingin bersujud dan mengucap syukur karena telah diberikan kekuatan untuk melewati ujian yang begitu berat. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Kehidupan terus berjalan. Riko di penjara belajar tentang konsekuensi, Bu Rahmi di apartemen belajar tentang kesunyian, dan Santi di rumahnya belajar tentang kebahagiaan sejati. Hinaan, kasihan deh, umur segini masih numpang, yang dulu merobek hatinya. Kini hanyalah sebuah anekdot lama yang mengingatkannya bahwa kadang-kadang, Tuhan menjatuhkan kita ke titik terendah hanya agar kita punya pijakan yang kuat untuk melompat lebih tinggi. Santi berdiri, mematikan lampu teras, dan masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat, mengunci segala duka di masa lalu, dan membuka lebar segala harapan di masa depan. Selesai.